Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitri Wirani. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Parasit pada ikan. Definisi parasit. Parasit adalah sebagai satu hubungan di antara dua organisme, yaitu antara parasit yang hidup dengan inangnya. Hubungan yang dimaksud di sini memberikan kebaikan pada parasit, tetapi memberikan kerugian pada inang yang terserang parasit. Jangkitan yang tinggi akan menyebabkan kematian pada inang tersebut. Parasit mempunyai corak pembiakan yang cepat dan mampu menyebabkan jangkitan yang tinggi. Ada beberapa sebab hadirnya parasit, yaitu adalah dalam populasi ikan yang padat yang dipelihara dalam lingkungan tertentu akan mendorong kehadiran spesies parasit tertentu. Jangkitan pada parasit ikan tergantung pada spesies ikan, jenis kelamin ikan, ukuran ikan, dan kesehatan ikan, serta keadaan lingkungan di perairan tersebut. Organ-organ yang terjangkit parasit yaitu insang. Insang merupakan organ yang kerap dijangkit spesies parasit karena insang menyediakan tempat yang sesuai untuk parasit metazoa untuk berkembang. Insang mempunyai permukaan yang luas untuk melekatnya parasit di lembaran insang, sehingga mengakibatkan parasit menyerap bahan-bahan makanan yang diperoleh oleh inangnya. Yang kedua adalah usus. Usus atau perut merupakan organ yang sering terjangkit spesies parasit akibat dari probiosis yang berduri yang masuk ke dalam dinding usus ikan yang menimbulkan kecederaan atau terjadinya luka. Yang ketiga adalah permukaan luar atau badan dari ikan tersebut. Parasit umumnya menyerang ikan-ikan kecil daripada dengan ikan yang dewasa. Hal ini karena parasit umumnya lebih menyerang di bagian anterior pada ikan karena ikan kecil mempunyai kekebalan tubuh yang lemah. Ada beberapa jenis parasit pada ikan, yang salah satunya adalah Ichthyopteryus multifilis. Parasit ini biasanya ditandai dengan adanya bintik putih pada bagian tubuh ikan, atau biasa disebut white spot. Biasa menyerang ikan air tawar. Klasifikasi dari Ichthyopteryus ini adalah filumnya dari protozoa, ordo Hematomatida, subordo Ophirogenlia, kelas Oligomenopreae, subkelas Hypnostomatia, familia Oprigolonidae, genus Ichthyopteryus, spesies I multifilis. Ciri-ciri dari parasit ini secara morfologi yaitu seluruh bagian tubuh tertutup dengan silia. Yang kedua adalah kecuali pada bagian anterior yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga adalah bagian tengah dari tubuh terdapat nukleus yang berbentuk tapal kuda dan di sekitarnya ada vakuola. Parasit yang kedua adalah Hemistomum spetsecum. Jenis parasit ini biasanya dibawa oleh elang, tetapi larvanya membesar di dalam perut siput ikan, siput air tawar yaitu Limnaea stagnalis. Dampaknya ikan akan mati jika parasit berkembang biak di dalam tubuh, atau hal paling ringannya ikan akan mengakibatkan kebutaan. Yang ketiga adalah Gyrodactylus. Jenis parasit ini banyak menyerang ikan di kolam pada musim kemarau dan musim gugur. Ikan yang lemah mempunyai pertahanan diri yang rendah paling rentan terjangkit spesies parasit ini. Kolam yang mempunyai kepadatan spesies ikan dan makanan yang tidak mencukupi merupakan salah satu penyebab adanya gejala klinis yang terlihat di perut ikan, dan kedua siripnya akan merah dan membengkok.
Parasit yang keempat adalah Crepidostamum spp. Jenis parasit ini biasanya menyerang ikan salmon, mempunyai dua induk semang atau inang, yaitu Spheridid atau gastropod sebagai inangnya. Dan inang kedua adalah dari spesies Gumarid. Gejala klinis yang terlihat yaitu terjadinya peradangan pada bagian perut ikan. Parasit yang kelima adalah Chiroptocardioniasis, yaitu spesies parasit ini termasuk di jenis ektoparasit atau protozoa dengan ciri-ciri bintik putih pada ikan air laut atau white spot pada perairan laut yang juga disebabkan oleh protozoa. Organisme penyebabnya adalah Cryptocardion irritan. Pada peringkat belum dewasa, parasit ini cenderung seperti buah pir, pemangsaan secara terus-menerus dan mengakibatkan kerusakan pada kulit dan insang. Gejala klinis lain yang terlihat ikan akan kehilangan nafsu makan, mata membengkak, sisik lepas, serta terjadinya pendarahan pada kulit dan terjadinya pembusukan pada bagian sirip. Yang keenam yaitu Diplozon, dengan morfologi bentuk seperti cacing, membentuk huruf X yang kepala dua atau twin worm. Ukuran tubuhnya 4-11 mm, habitatnya berada pada tubuh ikan air tawar sebagai parasit. Cacing ini bersifat hermafrodit dan menempelkan diri dengan menghisap dan klem atau serta berkotilofor. Fertilisasi pada cacing ini terjadi secara cross atau fertilization atau fertilisasi silang. Telur panjang seperti benang dan larva dewasa disebut diprorpa. Klasifikasi dari parasit ini yaitu dari kingdom Animalia, filumnya Platyhelminthes, kelas Thermotoda, ordo Monogenea, famili Diplozonidae, genus Diplozon, spesies Diplozon paradoxum. Parasit Gejala klinis yang timbul pada ikan yang terinfeksi parasit Diplozon adalah timbul bintil pada insang dengan warna abu-abu kecil. Parasit ini berbahaya dan dapat membunuh ikan. Pengendaliannya yaitu dengan perawatan khusus yang dapat dilakukan untuk menghilangkan parasit ini. Untuk saat ini tidak diketahui secara pasti. Dari beberapa perawatan terhadap serangan dari cacing lain digunakan asam pikrik ataupun methylene blue pada perendaman ikan yang terinfeksi. Siklus hidup dari parasit ini terdiri dari dua kepala karena mereka monogami. Diplozon terdiri dari dua larva, yaitu siklus hidup Diplozon paradoxum dimulai ketika mereka meletakkan telurnya di insang dari famili Cyprinidae. Parasit selanjutnya ada di Diplectanum. Ciri-cirinya yaitu parasit Diplectanum sp ini merupakan jenis parasit yang menyerang pada bagian luar tubuh ikan atau ektoparasit. Parasit Diplectum dikenal sebagai parasit monogenetik trematoda insang karena sering ditemui menyerang insang. Parasit ini juga sering disebut sebagai cacing insang. Bentuknya simetris, bilateral dan pipi, berukuran 1-1,5 mm, memiliki squamodis, memiliki ostipator, memiliki jangkar, dan bagian kulit luarnya itu ialah kutikula. Biasanya menyerang ikan-ikan laut seperti ikan kerapu, ikan kakap, ikan Napoleon, dan ikan bawal. Klasifikasi dari parasit ini yaitu filumnya Platyhelminthes, kelasnya Monogenea, ordo Dactylogyrinidea, famili Diplectanidae, genus Diplectanum, spesies Diplectanum sp.
Gejala klinisnya yaitu parasit Diplectanum merupakan parasit yang menyerang pada insang ikan, khususnya pada ikan kerapu. Insang yang terinfeksi biasanya berwarna pucat dan produksi lendirnya berlebihan menurut Chong dan Chow tahun 1986. Ciri-ciri pada ikan yang terjangkit parasit ini yaitu menurunnya nafsu makan ikan, tingkah laku berenang yang abnormal pada permukaan air. Yang ketiga adalah warna tubuh berubah menjadi pucat dan bernapas lebih cepat dan tutup insang yang selalu terbuka. Hal ini dapat menimbulkan peradangan pada luka. Jika terjadi serangan secara massal, akan menurunkan kekebalan tubuh secara drastis dan akan mengganggu mekanisme pernapasan ikan sehingga pernapasan ikan akan tersumbat dan menyebabkan kematian. Siklus hidup dari parasit monogenea ini yaitu dengan menghasilkan telur yang dilengkapi dengan filamen panjang yang berfungsi untuk menempel pada substrat. Dalam waktu sekitar 5 hari, telur akan matang dan menetas menghasilkan onkomiracidia, atau pada reproduksi dihasilkan telur yang akan mengalami tahap larva yang mempunyai bulu getar dan berfungsi aktif sebagai alat renang untuk mencari cacing. Siklus hidupnya dari yang pertama itu adalah telur berfilamen, lalu masuk ke tahap larva onkomiracidia memiliki bulu getar. Yang ketiga adalah mencari dan mendapatkan inangnya. Dan yang terakhir adalah tumbuh dewasa dengan bulu getar yang semakin lama semakin menghilang. Pengendaliannya yaitu dilakukan dengan melakukan perendaman 250 ppm formalin selama 1 jam atau perendaman dengan air laut salinitas yaitu 60 ppt selama 15 menit menurut Zefran et al. Tahun 1998. Parasit selanjutnya adalah Benedenia sp merupakan jenis organisme ektoparasit yang sekaligus penyebab benedeniasis pada ikan kerapu atau Hospes denistif. Organisme ini hidup menginfeksi pada kulit, mata, rongga hidung, insang ikan kerapu, termasuk ke dalam golongan cacing trematoda dan golongan monogenea. Klasifikasi dari parasit ini yaitu dari filum Platyhelminthes, kelasnya Trematoda monogenea, ordo Dactylogyrdenea, famili Capsylgidae, genus Benedenia, spesies Benedenia sorrilae. Ciri-ciri morfologinya yaitu memiliki panjang 1,4 sampai 2,7 mm. Bentuknya pipih, agak oval. Pada bagian anterior terdapat sepasang alat penempel, sedangkan pada bagian posterior terdapat haptor yang dilengkapi dengan sepasang alat pengait. Gejala klinisnya yang ditimbulkan dari parasit ini adalah umumnya ikan menghasilkan lendir dan mukus yang berlebih, luka pada kulit, memediasi infeksi sekunder oleh bakteri yang menghambat pertumbuhan ikan pada budidaya. Siklus hidup. Adapun siklus hidup dari Benedenia sp yakni telur hasil fertilisasi dikeluarkan oleh Benedenia sp betina di perairan. Lalu siklus hidup dimulai saat telur parasit menetas dalam waktu 4-7 hari menjadi. Saat menjadi Benedenia sp dewasa berulah, parasit ini menginfeksi bagian permukaan kulit dan insang ikan. Benedenia sp dewasa menempel ke inang oleh haptor dengan 2 pasang jangkar pada akhir posterior dan sepasang pengisap pada ikan anterior. Pengendalian
Dianjurkan untuk membunuh parasit dengan merendam ikan di air tawar selama 5-10 menit selama 3 hari berturut-turut. Pengendalian juga dapat dilakukan melalui perendaman ikan dengan hidroksen peroksia 150 ppm selama 30 menit. Dilakukan sebanyak 2-3 kali dengan interval waktu 7 hari. Selain itu, pengobatan penyakit yang disebabkan oleh parasit Benediae sp dapat dilakukan dengan merendam ikan dalam larutan formalin 250 ppm selama 1 jam. Selama pengobatan, diberi aerasi yang kuat. Berikan makanan yang cukup, tidak berlebih, dan bernutrisi pada ikan. Selalu menjaga kualitas dan kondisi air. Hindari melakukan tindakan yang membuat ikan stres seperti perubahan suhu secara mendadak, mengganti air secara keseluruhan. Biosecurity. Gunakan benih yang bersertifikasi, bebas penyakit, dan dari supplier yang kompeten. Jika memungkinkan, gunakan air yang sudah ditreatment menggunakan UV atau ozon. Seluruh staf sebaiknya diberi pelatihan dalam menangani dan mencegah penyakit. Seluruh peralatan yang digunakan hendaknya disterilisasi dan dibersihkan. Seluruh limbah bahan organik, sisa pakan, dan ikan mati hendaknya ditempatkan terpisah. Sebisa mungkin hindari kontak dengan hama penyebab penularan penyakit. Jika unit produksi terdiri atas 2 bagian, maka di masing-masing bagian ditempatkan larutan desinfektan. Akses masuk harus dibatasi, contoh area parkir harus jauh dari area produksi. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.